Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu dan semangat dalam menjalankan perkuliahan kita kali ini. Baik, bersama saya Muhammad Nur Syuhada yang akan menyampaikan penjelasan awal mengenai materi kita dari mata kuliah Pengembangan Organisasi Diagnosa, yang mana pada pertemuan keempat ini saya awali menjelaskan mengenai perubahan dan pengembangan organisasi. Nah, kita awali dengan contoh yang bisa kita lihat di sini. Nah, ini adalah perusahaan retail yang menjual disk ya. Disk kalau tahun 90-an ini sangat familiar sekali kalau ke mall, kalau kemudian kita ingin mendengarkan musik dan jualnya adalah pakai CD, compact disc ya. Dan pada tahun 90-an ini sangat berjaya-jaya ya. Jadi pada saat itu kalau kita ingin mendengarkan musik ada Walkman. Jadi belum ada digital ya. Digital itu muncul tahun 2004 ya. Nah, mulai muncul banyaknya 2004 musik-musik digital. Nah, ini berjaya pada tahun 90-an dan ada di Indonesia itu tahun 86 ke atas yang saya. Nah, ini kemudian pada tahun 2016 kemarin bangkrut. Nah, kira-kira kenapa ya? Dan kalau kita lihat produknya ya saat ini udah jarang sekali ya, walaupun mungkin ada yang masih memakai di DVD untuk mendengarkan musik kalau kita lihat di beberapa tempat, bahkan tapi banyak yang kebajakan. Tapi justru orang lebih familiar, lebih mudah menggunakan handphone untuk mendengarkan musik, misalnya dengan melihat di YouTube atau beberapa aplikasi digital yang kemudian sudah memberikan layanan baik itu yang ada yang gratis, ada yang berbayar, bahkan kita juga sudah bisa beli satu musik. Jadi kalau dulu ya, kalau ingin mendengarkan musik maka kita harus mendengarkan beli kasetnya atau compact disc-nya satu album ya. Dan mungkin ya pada saat itu ya termasuk mahal gitu kan, bukan apalagi untuk musik-musik yang dari luar negeri yang asli, dan apalagi tentu semakin mahal. Nah, saat ini kan semakin mudah sekali dengan adanya teknologi digital, beberapa aplikasi yang kemudian memfasilitasi, dan saat itu di Setara ini justru diminati dan banyak pelanggannya, dan banyak orang akhirnya setiap mall banyak sekali ya. Kalau datang ke mall besar pada saat itu kita mencari DVD ataupun compact disc, maka nyarinya ke Setara gitu ya. Nah, kira-kira kenapa kok akhirnya bangkrut? Ya, ini sekarang sudah goodbye, sudah nggak ada nih perusahaan di Indonesia. Udah kalau Anda ke mall udah nggak ada. Kira-kira kenapa? Nah, ini menjadi yang dialami oleh Setara ini tentunya tidak begitu saja kemudian bangkrut. Sebenarnya juga pernah memang problem dari perusahaan itu sendiri yang tidak melihat dari bagaimana perilaku pasar yang berubah, masyarakat yang sudah berubah, yang kemudian atau apalagi berkaitan dengan adanya kompetitor yang tidak lagi menggunakan compact disc, menjual musik dengan tidak menggunakan compact disc tapi sudah menggunakan digital. Ada kalau di Apple ada iTunes ya, kemudian juga berapa saat ini justru semakin banyak gitu ya, dan ini menjadi penyebabnya di Setara bangkrut. Jadi tidak bisa melihat perubahan atau juga perilaku konsumen yang berubah, dan juga dari sisi teknologi juga sudah berubah. Nah, kita lihat lagi contohnya. Ini ada dua perusahaan fashion ya. Kira-kira
segmen pasarnya sama atau tidak sini. Nah, kita bicara mengenai bagaimana perubahan yang terjadi di perusahaan ini ya, baik itu Matahari maupun Debenhams. Nah, perusahaan ini kalau kita pahami punya segmentasi yang berbeda. Debenhams ini sebenarnya perusahaan yang sudah lama sekali kalau dari luar negeri ya, pada tahun 1700-an bahkan katanya seperti itu, info yang saya dapat seperti itu, berdiri di London sana. Kemudian ini perusahaan yang Prancis ya, kemudian berdiri di Indonesia, masuk di Indonesia pada tahun 2000-an ya, kemudian menjual produk-produk. Kalau Debenhams ini memang produk-produknya untuk kalangan menengah ke atas, dan bahkan kalau kita melihat harga produknya, fashion yang dijual di Debenhams ini, wah luar biasa sekali, di atas harga 2 jutaan 3 jutaan gitu ya. Dan pangsa pasarnya justru ya dia punya pangsa pasar khusus gitu ya. Nah, kenapa akhirnya bangkrut gitu ya? Ini kalau di mall-mall ini, mall yang khusus besar, bahkan yang mall yang elit ya, di Karawaci, kalau di Jakarta gitu ya. Nah, ini akhirnya bangkrut ya, kemudian ya benar-benar bangkrut, menutup gerainya sama sekali. Sekarang ini udah di Indonesia seperti sudah nggak ada gitu ya. Jadi Debenhams ini memang pangsa pasarnya khusus ke menengah ke atas, produknya juga mahal ya. Yang disebabkan kenapa? Ya ada perubahan perilaku dari konsumen yang sebelumnya, apalagi ada teknologi digital yang kemudian mempengaruhi penjualan produk pakaian. Orang lebih mudah cenderung mulai online, dan ini sebenarnya bukan hanya perusahaan Debenhams saja ya, berdampak terhadap perusahaan-perusahaan yang fashion yang lain ya. Matahari juga termasuk, bahkan sampai Matahari pun juga melakukan perubahan yang tapi saat ini Matahari walaupun memang sudah sempat beberapa gerainya ditutup di beberapa kota besar dan melakukan efisiensi, yang kemudian juga melakukan inovasi juga, ada membuat Matahari Mall gitu ya, mataharimall.com ya, atau kemudian ada aplikasinya dan banyak mengeluarkan diskon. Jadi ciri khasnya Matahari kan selalu dengan diskon. Nah, ini masih bisa mempertahankan seperti itu, dan sekarang ini juga udah buka akun official store-nya juga di beberapa e-commerce ya, seperti di Shopee. Nah, ini juga bagian dari perubahan-perubahan yang dilakukan. Nah, ada perusahaan-perusahaan yang tentunya bisa bertahan ya, kemudian ada juga yang tentunya bangkrut, tidak bisa beradaptasi terhadap perubahan itu. Nah, DBM ini sudah bangkrut ya, kemudian di Indonesia bangkrut, pangsa pasarnya juga yang berubah. Mungkin saat ini kaum anak-anak muda zaman sekarang justru perubahan cara pembelian produk pakaiannya tidak mulu-mulu yang menganggap produknya mahal ya, bahkan custom ya. Justru ada beberapa produk-produk yang sifatnya custom itu justru yang lebih diminati oleh kaum milenial gitu ya. Apalagi perilaku pembeliannya, proses pembelian juga sudah berubah, yang justru lebih condong penggunaan secara digital, jadi melalui e-commerce gitu. Nah, Matahari melakukan perubahan yang walaupun beberapa gerainya tutup, dan itu juga dipengaruhi kompetitornya juga ya, dan juga beberapa produk-produk yang masuk melalui e-commerce, yang kemudian akhirnya dia juga melakukan perubahan dengan membuat aplikasi khusus mataharimall.com itu. Oke, ini juga tentunya tidak terlepas dari perilaku masyarakat tadi yang berubah, perilaku konsumennya, maupun sebenarnya juga faktor-faktor di internalnya mereka yang berkaitan dengan pengelolaan. Oke, nah selanjutnya kita lihat di sini ada perusahaan retail minimarket ya. Dan minimarket ini jaya-jayanya pada tahun 2000-an dan 2016 yaitu 2017 bangkrut, dan ini masih
sebenarnya sudah punya rencana beredar di kota-kota besar yang lain, tapi nggak kesampaian tuh. Tapi ini hanya ada di Jakarta. Saya nggak tahu apakah memang ada di luar Jawa, tapi yang saya pahami berdasarkan informasinya yang saya dapatkan memang ya masih di Jakarta, tidak kesampaian ke luar Jawa. Mungkin ada yang di luar Jakarta, mungkin ada yang pernah melihat 7-Eleven ya, berarti mungkin info yang saya sampaikan salah gitu. Nah tapi memang 7-Eleven di sini sudah benar-benar bangkrut gitu ya. Nah kalau kita lihat saat ini yang menjamur di masyarakat, di lingkungan kita atau di beberapa daerah, beberapa kota besar, ada dua ya, kalau nggak Indomaret, kemudian Alfamart. Nah ini dua merek, dua minimarket ini yang kemudian sebenarnya juga dia meniru dari model 7-Eleven ini ya, yang tapi justru malah 7-Eleven-nya yang malah bangkrut. Kenapa? Nah kalau Indomaret sama Alfamart tuh mereka bisa melihat bagaimana perilaku konsumen, kemudian sasarannya juga berbeda gitu ya, pangsa pasar berbeda. Buka di lokasi-lokasi yang cenderung dekat dengan pemukiman ya, dekat kepada pemukiman, sasarannya ke masyarakat, misalnya bahkan ada yang masih terhitung bisa dikatakan masih desa, nggak jauh dari desa mereka buka gitu ya, karena nyasarnya ke situ. Kemudian maka produk-produknya juga produk rumah tangga yang misalnya minyak goreng, kemudian didiskon minyak gorengnya, dan jadi pangsa pasarnya di situ. Dan memperkuat produk-produknya juga didukung dengan yang sifatnya memang merek-merek terkenal juga ada di Alfamart, Indomaret. Nah 7-Eleven ini bangkrut faktornya bukan hanya karena faktor yang eksternal ya, selain juga memang mereka salah sasaran untuk dari sisi customer yang mungkin sasaran mereka berharap untuk masuk kepada menengah ke atas, justru malah ya menengah ke atas tidak minim ya, dan justru malah banyak yang datang ke sana adalah orang-orang yang menengah ke bawah gitu ya, dan datang ke sana ke 7-Eleven ya. Jadi 7-Eleven ini sebenarnya pernah jaya gitu ya. Jadi ada perubahan perilaku yang kemudian merubah dari sisi konsumennya berubah, bahkan menengah ke bawah banyak datang ke sana juga. Tetapi yang dibeli produknya cuma satu, dan memang di sini 7-Eleven ini menyediakan fasilitas yang lumayan untuk internetan ya, bahkan ada wifi gratisnya, kemudian juga tempat nongkrong anak muda di sini ngumpul-ngumpul tuh anak-anak. Kalau di Jakarta itu katanya ya anak-anak sekolahan, kemudian pada pulang sekolah ngumpul di situ nongkrong teman-temannya. Tapi yang dibeli cuma hanya ini kok satu minuman saja, misalnya atau kopi atau yang minuman soft drink, kemudian nongkrong sampai berjam-jam di situ ya, pakai fasilitas listriknya juga, misalnya wifi-nya, dan secara pengelolaan dari internalnya sekolah bisnis juga bermasalah akhirnya itu. Jadi yang seharusnya dia bisa efisien tapi akhirnya malah rugi. Jadi dan tidak hanya terjadi di satu gerai saja, tapi juga di berbagai macam gerai terjadi seperti itu. Nah ini ada faktor yang memang juga karena dari sisi pengelolaannya juga yang bermasalah, kemudian strategi marketingnya juga bermasalah, pangsa pasarnya, dan juga perilaku konsumennya yang berubah gitu ya. Yang awalnya justru banyak orang datang sini nongkrong dengan banyak, mungkin sasarannya banyak menengah ke atas, tapi juga sudah mulai muncul ngumpul anak di menengah ke bawah yang justru dari sisi ekonominya sasarannya untuk produknya pembeliannya cuma hanya minim sekali, bahkan cuma hanya satu, bahkan nggak beli nongkrong doang gitu di situ, cuma ngumpul-ngumpul, tapi fasilitasnya terpakai, barangnya sedikit terjual, biaya pengelolaannya besar, biaya perawatannya besar, sewanya lagi besar, apalagi di Jakarta ya besar sekali, dan akhirnya merugi dan bangkrut. Nah ini dari beberapa
cerita tadi, beberapa perusahaan yang saya sampaikan, kita ulas tadi. Jadi ini berkaitan mengenai faktor-faktor yang tidak selalu sebenarnya tidak selalu terjadi karena permasalahan di internal dari perusahaan ataupun organisasi, tetapi juga dipengaruhi dari sisi ya eksternalnya. Nah, kita menggunakan pendekatan dari open system ya, yang sebelumnya sudah dijelaskan mengenai teori organisasi, bahwasannya organisasi adalah bersifat terbuka. Jadi organisasi tidak selalu dia mengurusi memahami fokus pada internalnya saja, tetapi juga organisasi perlu menyadari bahwasannya dia tidak terlepas dari faktor-faktor eksternal dari perusahaan, dari faktor eksternal dari organisasi, yaitu environment-nya, lingkungannya. Apakah yang dimaksud dengan di sini kompetitornya, apalagi juga customer-nya yang bagaimana berubah, regulasi, budaya. Jadi ketika perusahaan mendirikan di suatu daerah, di satu tempat, misalnya ada perusahaan dari luar negeri masuk ke Indonesia, maka penting dia memahami bagaimana environment-nya, perilaku, budaya organisasi, budaya masyarakatnya, sehari-harinya bagaimana, kemudian secara ekonomi, sosial politiknya, kompetitor yang sudah ada, apakah dia nanti menjual produknya itu dipengaruhi oleh harga-harga yang lain dengan barang yang serupa, bagaimana. Nah, ini perlu dipahami bahwasannya kita sampaikan kembali, perusahaan adalah atau juga organisasi adalah terbuka. Jadi organisasi itu sifatnya terbuka, jadi dipengaruhi oleh faktor environment-nya. Nah, kalau kita lihat di sini bagaimana environment mempengaruhi dari proses organisasi ya, kemudian juga environment ini juga mempengaruhi dari si inputnya, perencanaan organisasi, strategi yang akan dijalankan, visi misinya, rencana 5 tahun ke depan, strategi bisnisnya ketika juga berproses maka juga akan berpengaruh. Ketika terjadi perubahan teknologi ya, maka juga bagaimana perusahaan juga perlu menangkap peluang berkaitan dengan teknologi itu ataupun dari sisi perilaku yang berubah dari sisi penggunaan teknologi. Contoh tadi kalau kita lihat kasusnya Dixtara yang kemudian masyarakat yang berubah dari sisi penggunaan teknologi didukung juga dengan ada perkembangan teknologi digital, maka masyarakatnya juga konsumen juga berubah dari sisi menggunakan untuk mendengarkan musik, tidak lagi menggunakan compact disc. Maka pada saat tahun 2004 ke atas itu masih banyak ya, masih guna beberapa, tapi kan akhirnya perlahan-lahan menurun yang menggunakan compact disc, yang lama-lama sudah beralih pada digital. Nah, ini tidak menyadari bagaimana perubahan-perubahan yang environment tadi atau pengaruh dari faktor luar dari organisasi. Oke. Nah, tantangannya yang menjadi tantangan baru ke depannya, bagaimana perusahaan mengalami perubahan, maka penting sekali memahami faktor-faktor yang sifatnya environment tadi di luar organisasi. Nah, yang pertama adalah bagaimana perlu memahami perubahan secara dinamika ekonomi global yang secara ini ya, bisa saja saat ini bagus-bagus saja secara ekonomi global, tahun depan sudah bisa saja berubah begitu saja. Maka perusahaan juga perlu menganalisis di situ kan. Jadi bahkan kalau perusahaan yang bagus berkaitan dengan ekonomi secara ekonomi global, bahkan ada tim khususnya yang memahami bagaimana perkembangan ekonomi global. Pada tahun 2008 ketika Amerika mengalami krisis, terjadi perubahan secara ekonomi, itu berpengaruh sekali terhadap industri di seluruh dunia, apalagi produk-produknya banyak yang masuk ke Amerika misalnya. Jadi manufaktur yang kemudian yang permintaannya misalnya satu tahun mencapai 10 juta kemudian menurun menjadi 1 juta, ini berpengaruh secara ekonomi dan berdampak terhadap pada negara-negara lain yang memang pada saat 2008 di Amerika itu mengalami krisis, terutama
produk-produknya mereka, masyarakat yang banyak menggunakan barang-barang dari luar negeri, impor dari luar negeri yang memang itu diproduksi dari luar negeri walaupun sebenarnya mereknya dari Amerika misalnya misal contoh ya, kebiasaan ketika krisis ekonomi yang sebelumnya biasanya orang Amerika itu beli sepatu setahun sampai 4 kali, kemudian mengalami krisis ya setahun ya cuma sekali saja, itu bahkan mungkin nggak beli sepatu dalam setahun gitu ya, karena ada faktor krisis ekonomi yang kemudian berpengaruh terhadap nilai daya konsumsinya masyarakat. Kemudian juga tuntutan pelanggan yang berubah juga, bagaimana pelanggan yang berubah pengambilan keputusannya ya, yang tentunya ini juga perilaku pelanggan ini berubah, pengambilan keputusannya berubah, dipengaruhi oleh juga faktor-faktor yang berkaitan dengan budaya, perubahan dari sisi ekonomi, dari sisi ekonominya juga ya, kemudian juga dari sisi kecepatan teknologi, dan bahkan karakter masyarakatnya juga berubah. Misalnya kalau dulu anak muda tahun 2000-an, kalau sekarang kan dikenal kaum milenial ya, anak remaja, tentunya ini kan kalau milenial itu kan berbeda cara pengambilan keputusan untuk membeli sebuah produk ya. Yang dulu ketika tahun 2000 awal ya, dan itu tren-tren menggunakan produk-produk yang mahal ya, kemudian untuk menjadi image tersendiri, gaya tersendiri, kemudian anak milenial justru terjadi perubahan seperti itu, tidak selalu yang melihat dari si produk mahal, bahkan yang lebih menjadi minatnya justru produk-produk yang ini custom misalnya, atau juga yang lebih natural. Jadi ada nilai-nilai tersendiri yang memang itu berbeda, mempengaruhi dari si pelanggan. Kemudian juga tuntutan keuntungan melalui efisiensi, biaya, dan pertumbuhan. Nah ini tentunya kalau semakin banyak kompetisi, semakin banyak pesaingnya, maka bagaimana perusahaan harus berubah juga. Nah salah satunya juga berkaitan dengan efisiensi, biaya, dan pertumbuhannya. Perusahaan selalu ingin tumbuh, perusahaan ingin selalu ingin berkembang, ingin maju, dan ingin menguasai pasarnya, tapi juga untuk itu juga harus bisa memperhatikan bagaimana efisiensi biaya. Banyak perusahaan-perusahaan ya yang kalau kemudian mengejar omset besar-besaran ya, biasanya kan awal-awal perusahaan mengejar omset besar-besaran ya, atau juga dia mengeluarkan biaya marketing yang besar, yang penting omsetnya besar, banyak yang beli. Kemudian ketika sudah datang pesaing, kalau kemudian dia abai berkaitan dengan efisiensi dari si proses produksinya, nah tentunya perusahaan bisa kolaps gitu ya. Apalagi misalnya kemudian produknya yang awalnya penjualannya tinggi, kemudian karena ada kompetitor yang juga menjual produk yang sama dengan merek yang berbeda dan kualitasnya juga hampir sama, tapi dengan harga yang justru diminati pasar, justru ini jadi masalah. Jadi penting sekali berkaitan dengan tuntutan keuntungan ya. Jadi bagaimana tetap untung dengan melalui proses-proses dengan strategi efisiensi biaya dan pertumbuhan. Nah selanjutnya adaptasi dan transformasi, dan juga bagaimana perusahaan selalu harus bisa beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang saat ini. Saat ini adalah era disrupsi yang kita tidak bisa memastikan bagaimana 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan kondisi persaingan ekonomi global yang saat ini bisa saja berubah, dan perubahan itu tadi berkaitan juga dengan perilaku masyarakat yang berubah, perilaku konsumen yang berubah. Mungkin ada berapa kita lihat ada produk bahkan yang bukan hanya yang konvensional ya, tapi juga ada perusahaan-perusahaan digital yang awalnya bangkit baru, kemudian lama-lama e-commerce ya, beberapa e-commerce kan banyak yang sudah tumbang gitu kan luar biasa itu kan, persaingan muncul strategi diskon, gratis ongkir. Wah ini bahaya nih, yang awalnya ada berapa e-commerce yang muncul di televisi, iklannya ada, lama-lama sudah nggak ada, bahkan mungkin Anda lihat sendiri aplikasinya mungkin sudah nggak ada gitu ya. Nah, maka penting sekali untuk beradaptasi dengan perubahan, dan salah satunya juga perlu tim riset khusus untuk memahami ini gitu kan. Kemudian inovasi, jelas yang namanya perusahaan itu harus selalu berinovasi,
Kalau tidak inovasi maka akan mati perusahaan ya. Walaupun sebenarnya ada pangsa pasar yang selalu meminati satu produk-produk tertentu yang memang itu ciri khasnya, tapi gimana pun tetap ada proses inovasi yang selalu dilakukan selain juga produknya, tapi juga pemasarannya yang bisa dilakukan proses inovasi. Kemudian perkembangan teknologi yang selalu berubah ya, apalagi saat ini karena perkembangan teknologi digital yang kita tidak tahu lagi 10 tahun ke depan bagaimana, apakah handphone ini masih ada gitu ya, atau menggunakan teknologi yang lain yang lebih canggih lagi gitu ya. Kemudian juga menarik dan mempertahankan dan mengukur kompetensi dan modal intelektual. Nah, jadi juga tantangannya bahwasannya perusahaan juga perlu menjaga pengetahuan mengenai produknya dan juga menjaga bagaimana karyawan-karyawannya yang memahami di bidang-bidangnya yang ada di perusahaan. Jadi perlu diukur kompetensinya, dan juga modal intelektual itu penting sekali dalam bisnis ya. Bahkan sekarang ini perkembangannya ada big data itu juga penting sekali. Jadi untuk mengembangkan informasi itu juga penting. Jadi sekarang adalah eranya teknologi informasi yang begitu mudah sekali didapatkan, dan persaingan itu justru juga karena persaingan informasi ya. Jadi yang justru yang menguasai dunia adalah perusahaan atau negara yang menguasai informasi ya. Kemudian juga tantangan yang baru yang menjadi kedepannya juga berkaitan dengan demografi, peningkatan jumlah wanita yang bekerja. Nah ini penting. Saat ini juga semakin perubahannya banyak beberapa ibu rumah yang saat ini mungkin sudah keluarga, jadi ada banyak wanita yang sudah bekerja tidak selalu di rumah, dan bahkan juga di rumah dia bekerja. Dan jadi ini berkaitan dengan gender ya. Jadi bagaimana juga baik itu laki-laki dan perempuan sudah tidak hanya laki-laki saja yang bekerja, tapi semakin banyak juga wanita yang bekerja, yang kemudian ini mempengaruhi dari sisi perilaku konsumennya juga berubah, wanita pengambilan keputusannya berubah untuk membeli sebuah produk, dan bahkan menjadi sasaran sasaran bisnis yang kemudian menjadi sebuah produk-produk tertentu, ataupun juga bagaimana pengaruh dari sisi jumlah peningkatan tenaga kerja di wanita yang ada di beberapa negara, maka juga mempengaruhi dari sisi internal organisasi juga bagaimana pengelolaannya. Nah ini tentunya ini sebenarnya juga berkaitan dengan regulasi yang ada di sebuah perusahaan. Misalnya perusahaan membuat aturan-aturan tertentu juga perlu mengakomodir ya, ketika nanti di internalnya ada tidak selalu banyak laki-lakinya tapi juga ada banyak wanitanya juga, maka juga bagaimana mengakomodir yang selalu bahwasannya yang bekerja adalah juga jelas manusia yang perlu juga kehidupan mereka bagus, kualitas kehidupan kerja mereka bagus, dan ini menjadi isu-isu juga yang nanti berpengaruh terhadap arah perubahan organisasi. Nah kalau di sini kita bisa lihat dengan menggunakan ini, kalau kita gambarannya seperti bawang ya, jadi di dalamnya adalah pusatnya adalah ownernya yang punya, ada karyawan, dan juga kemudian dari sisi faktor lingkungan fisiknya di dalam organisasi dan budaya organisasi yang kemudian juga dipengaruhi oleh faktor-faktor dari luar lingkungan organisasi, dari kompetitornya, kemudian juga perilaku konsumennya yang perlu dipahami, tuntutannya berbeda-beda, pangsa pasarnya juga bisa berbeda ya, kemudian juga suppliernya juga, kemudian bagaimana strategi partner dengan mengembangkan organisasi, dan tidak terlepas juga ada aturan-aturan yang mempengaruhi berkaitan dengan regulasi ya. Nah di luar itu juga ada perkembangan yang dipengaruhi oleh faktor-faktor politik, regulasi tadi juga difaktor oleh politik, misalnya pemerintah di sini lingkupnya pembuat kebijakan ya,
kemudian juga kompetitor dan juga regulasi secara internasional juga mempengaruhi dimensi internasionalnya. Kemudian juga dari sisi dimensi teknologi, perkembangan dunia digital, dan juga kemudian faktor ekonomi, perkembangan ekonomi secara global yang mempengaruhi baik itu lingkup nasional maupun internasional. Ketika ini di lingkupnya juga mempengaruhi dari sisi customer. Saat ini misal contoh ya, ketika corona banyak orang di PHK, kemudian ekonomi kita mengarahnya pada resesi. Ini berkaitan dengan sisi ekonomi, dimensi ekonomi, pengaruh nggak secara perilaku customer? Pengaruh sekali ya. Bisa kita pahami, orang akhirnya ketika banyak PHK, pendapatannya berkurang, penjualannya berkurang, maka orang berusaha untuk mengetatkan pinggangnya gitu ya. Jadi yang awalnya mungkin biasa mudah begitu saja membeli sebuah produk, pengambilan keputusan cepat, tapi juga saat ini dipengaruhi ekonomi, maka perlu mikir-mikir juga karena dari sisi keuangannya ya, nah ini sangat berpengaruh. Begitu juga dari sisi sosial kultural ya, jadi bagaimana budaya mempengaruhi dari sisi eksternal di sini, mempengaruhi terhadap strategi perusahaan juga, bagaimana memahami budaya masyarakat setempat ketika dia membuat pabrik ya. Nah, kita ambil contoh misalnya perusahaan Indofood ya. Indofood ini kan perusahaan yang sudah menjadi perusahaan internasional yang produknya tidak hanya masuk dipasarkan di luar negeri, tapi bahkan juga dibuat di luar negeri. Nah, ketika dibuat di luar negeri, maka juga pangsa pasarnya mungkin ya, contoh yang saat ini ada di Afrika ya, produksi di Afrika, jadi sasarannya di Afrika, maka iklan-iklan juga perlu memahami budaya-budaya yang ada di sana itu ya, sasaran pasar. Bahkan kalau saya baca di beberapa media, bahkan ada masyarakat di Afrika sana sampai berpikiran bahwasanya produk Indomie mie instan ini ya, mie instan Indomie menjadi produk yang familiar di Afrika, bahkan sampai dianggap bahwa Indomie itu adalah produk asli Afrika gitu ya. Nah, ini kan berarti bagaimana sebenarnya kesuksesan dari Indofood ketika mereka buka pabrik di sana, menyasar pasar di sana, yang kemudian memahami budaya, dimensi budaya masyarakat setempat, yang kemudian itu diterima di sana dan akhirnya menjadi populer. Oke, jadi seperti itu. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan dan organisasi bisa dilihat di sini ya. Jadi faktor luarnya tadi, kemudian juga secara general environment-nya, dari sisi perubahan sosiodemografis, perkembangan teknologi, kondisi ekonomi dan kebijakan dunia. Kemudian di dalam organisasi itu sendiri yang kemudian mempengaruhi terhadap perubahan dan perkembangan organisasi, dari sisi strateginya juga bagaimana juga tuntutan karyawan ya, tuntutan kemampuan mendapatkan keuntungan dan efisien, dan juga berbagai macam SDM. Maka ini juga mempengaruhi bagaimana ketika dari kondisi-kondisi seperti ini, perubahan ada informasi yang berbeda-beda, atau juga mungkin saat ini kebijakan pemerintah berkaitan dengan regulasi produk-produk tertentu mungkin muncul 5 tahun ke depan akan berbeda lagi. Nah, ini perlu dipahami bahwasannya ini menjadi sebuah faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan dan perkembangan organisasi. Apakah yang kemudian perusahaan itu bisa berkembang ketika melihat perkembangan yang terjadi berkaitan dengan dari sisi dari faktor luarnya, yang kemudian bisa beradaptasi dan bisa melakukan strategi perubahan, kemudian produknya semakin banyak diterima pasar, mencapai keuntungan, efektivitas organisasi tercapai, ataupun justru tidak bisa atau gagap melihat arah perubahan tadi ya, baik dari si internalnya, general environment-nya, kemudian akhirnya bangkrut. Jadi penting memahami dari sisi luarnya, general environment-nya, maupun juga di dalam organisasi, yang menjadi catatan penting kita bahwasannya, ingat bahwasannya adalah organisasi bersifat terbuka atau yang disebut dengan open system. Oke, untuk selanjutnya dilanjutkan
tugas yang Anda lakukan secara kelompok, analisis kasus ya. Yang pada minggu keempat ini ada 3 kasus yang bisa Anda cari lagi datanya, bisa didukung dengan data dari berbagai macam referensi, bisa dari jurnal ataupun dari internet, banyak, silakan cari. Nah, dibagi kelompoknya, salah satu dari ketiga kasus tersebut dari setiap kelompok bisa nanti kalau bisa ada yang satu kasus dari 2 kelompok atau 3 kelompok, ya silakan disesuaikan. Oke, silakan diskusi, kemudian nanti sesuai dengan sepakatan akan dibahas pada minggu selanjutnya, dikumpulkan juga untuk minggu selanjutnya. Oke, terima kasih waktu dan apresiasinya dan juga kesempatannya untuk mendengarkan ya. Tetap semangat dalam menjalankan perkuliahan dan selalu menjaga kesehatan dan selalu menjaga imun. Terima kasih, saya akhiri, lebih dan kurangnya mohon maaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.